Asal-usul nama Yahudi. Nama Yahudi diambil dari nama seseorang, yaitu Yahuza, yang merupakan salah satu dari anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Di antara keturunan Yakub alaihissalam di Bani Israel adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah menjadi pejabat di Mesir, sehingga anak cucu dari Nabi Yakub atau Bani Israel tinggal di daerah Mesir hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam yang mengajak Bani Israel keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri dari penindasan dan kekejaman Fir'aun menuju negeri Palestina. Selanjutnya yaitu prinsip ajaran Yahudi. Agama Yahudi mempercayai satu Tuhan yang disebut Yahweh, yang artinya yang Maha Esa. Menurut keyakinan orang Yahudi, Dia yang Maha Esa atau Yahweh merupakan Tuhan bagi bangsa Israel semata. 10 perintah yang menjadi asas pokok dalam keyakinan ibadah Yahudi. Yang pertama, jangan menyembah kepada selain Yahweh. Yang kedua, jangan menyembah patung atau berhala ataupun gambar. Yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh dengan sia-sia. Yang keempat, muliakanlah dan sucikanlah hari Sabat atau Sabtu. Yang kelima, hormati ibu bapak, maka dipanjangkanlah umurmu. Yang keenam, jangan membunuh saudaramu. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu. Yang kesepuluh, jangan menginginkan kepunyaan saudaramu tanpa hak. Mazhab-mazhab Yahudi. Mazhab-mazhab Yahudi yang pertama itu mazhab Hasidian. Para pengikut mazhab ini dikenal sangat taat menjalankan perintah-perintah dan senantiasa berdoa, serta sangat kuat berpegang teguh dengan ritual Sabat. Hubungan antara mazhab ini dengan mazhab-mazhab lainnya di politik, mereka memiliki andil dalam pemberontakan kaum Hasmonean melawan Yunani. Mereka membangun sekutu dengan orang-orang Makabiyin. Yang selanjutnya itu mazhab Parisi. Kata Parisi memiliki arti yang menyendiri dan pecah. Seperti namanya, aliran ini selalu menyendiri dan menginginkan perpecahan. Sebagian dari peneliti menganggap orang-orang Parisi merupakan komunitas keagamaan atau masyarakat yang taat. Hal inilah yang membuat agama Yahudi mampu bertahan setelah runtuhnya negara. Mereka mempercayai dengan adanya hari akhir dan hari kebangkitan dalam kubur, serta percaya adanya akhirat serta malaikat. Bukan hanya Taurat yang harus diikuti sebagai kitab suci, tetapi juga Talmud, karena menurut mereka Talmud terpelihara dari maksiat dan semua yang rapi ucapan adalah dari Tuhan. Karena itu mereka wajib ditaati. Yang ketiga adalah mazhab Saduki. Penganut sekte atau mazhab Saduki merupakan kalangan kelas atas seperti para penguasa Yerusalem, dan keloyalitasan di kelompok mereka hanya terbatas pada kalangan atas dari para imam dan anggota militer serta keluarga-keluarga aristokrat Yahudi. Aliran ini termasuk golongan aliran yang tidak menginginkan adanya perubahan dalam syariat agama. Kelompok Saduki tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan juga hari kiamat. Kemudian mazhab Karaite. Pemikiran para pengikut Karaite mencakup beberapa sekte Yahudi yang terpengaruh dengan Islam. Kelompok seperti Al-Sawiyah dan Al-Yoganiyah. Kelompok ini mengakui kenabian Muhammad SAW dan mengakui bahwa beliau diutus kepada bangsa Arab, bukan kepada Bani Israel. Selanjutnya yaitu mazhab Hasidim. Hasidim adalah sebuah gerakan sosial religius yang didirikan oleh Israel Baal. Di antara ajaran penting Baal Shem Tov adalah bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan dan kesucian hati lebih utama daripada pendidikan, dan dia menganjurkan berdoa, beribadah serta hidup dengan sederhana atau zuhud. Sekte Hasidim menaruh perhatian terhadap musik dan nyanyian karena menurut mereka musik bisa menarik manusia kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu mazhab Yahudi Zealot atau fanatik. Merupakan golongan fanatik yang sangat percaya kepada kekuatan sendiri. Mereka sangat menyukai politik sehingga mazhabnya memiliki kecenderungan terhadap perkumpulan politik yang ekstrim di kalangan Yahudi. Paham yang dianut memiliki kemiripan dengan paham mazhab Parisi, akan tetapi mereka tidak memiliki toleransi terhadap semua keyakinan. Selanjutnya, aliran-aliran agama Yahudi. Aliran-aliran dari agama Yahudi mencakup 3 kelompok besar. Yang pertama itu Yahudi Pembaharu, yang kedua aliran Yahudi Ortodoks, yang ketiga aliran Yahudi Konservatif.
Aliran Yahudi Pembaru. Dari tipologi aliran keagamaan Yahudi, Yahudi Pembaru atau Reformasi lahir pada abad ke-19 awal untuk mengekspresikan dan menciptakan perubahan dalam liturgi. Yahudi Pembaru mengakui adanya legitimasi penciptaan perubahan, menghormati perubahan sebagai pembaruan, dan menghasilkan pembaruan. Yang kedua yaitu aliran Yahudi Ortodoks, merupakan aliran yang meneruskan Judaisme dua Torah. Aliran ini bertentangan dengan aliran Pembaharu. Menurut aliran Ortodoks, perubahan bukan pembaharuan, dan Yahudi Pembaharu bukanlah seorang Yahudi. Yang ketiga adalah aliran Yahudi Konservatif. Aliran Yahudi ini berpendirian bahwa perubahan dapat menjadi pembaruan, tetapi dengan mengacu prinsip-prinsip di mana perubahan yang absah atau legitimasi dapat dipisahkan dari perubahan yang tidak absah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Atika Rahmah akan menjelaskan bagian kekuatan politik, sosial, dan ekonomi dari bangsa Yahudi atau agama Yahudi. Yang pertama, menurut sejarahnya, agama Yahudi mengalami beberapa fase. Yang pertama, pada fase kerajaan yang terjadi 1000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, bangsa Yahudi dipimpin oleh raja-raja. Salah satunya adalah Raja Saul, kemudian ada Raja Daud dan Raja Sulaiman. Pada masa kepemimpinan Raja Sulaiman dan Raja Daud, prestasinya yaitu berupa menetapkan Yerusalem sebagai kota kerajaan dan kemudian pembuatan tempat ibadah pertama bagi agama Yahudi. Setelah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman, kemudian agama Yahudi, bangsa Yahudi terbagi menjadi dua, yaitu Israel dan Juda. Kemudian fase kedua yaitu fase keterpurukan, di mana itu terjadi pada 600 tahun sebelum Masehi. Saat itu bangsa Yahudi dideportasi dari Babilonia, dan dari situ Yahudi kembali mengalami perbudakan. Tetapi Yahudi dapat membalikan keadaan ketika Persia menaklukkan Babilonia pada tahun 500 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu Yahudi dipimpin oleh Ezra, di mana dikenal sebagai pemimpin pembaharuan atau restorasi agama Yahudi karena berhasil memperbaiki sistem agama dan sosial dari bangsa Yahudi itu sendiri. Kemudian masa-masa yang selanjutnya bangsa Yahudi mengalami ada masa kekuasaan Helenisme, masa kekuasaan Romawi, masa Eropa modern, masa semangat nasionalisme, pembentukan Zionisme, peristiwa Holocaust, pembentukan negara Israel, masa penyebaran ke berbagai wilayah negara di dunia, di mana salah satunya Indonesia, kemudian zaman postmodern atau sampai saat ini. Di negara Indonesia sendiri, tidak sedikit yang membahas mengenai permasalahan Yahudi. Salah satu yang membahas mengenai Yahudi itu dalam buku Protokol-Protokol Para Sesepuh Zion, yang mana di sana membahas mengenai Zionisme dan Israel. Salah satu yang mengenalkan mengenai Yahudi dan Zionisme itu adalah Profesor Dr. Ahmad Shalabi, seorang guru besar dari Mesir yang mengajar di perguruan tinggi agama Islam di Yogyakarta, di mana ia memiliki andil mengenalkan mengenai Yahudi dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Agama Yahudi. Selain itu, ada seorang penulis buku ilmu perbandingan agama dari Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga yang meyakini bahwa protokol pendeta Zionis tersebut merupakan salah satu kitab sakral, kitab yang ketiga setelah Perjanjian Lama dan Talmud. Selain itu, Lembaga Penelitian dan Pembangunan Agama atau LPPA Muhammadiyah dan Rabitah Al-Alam Al-Islami masing-masing menerbitkan sebuah buku mengenai Freemasonry pada tahun 1982 yang menyebutkan bahwa protokol-protokol merupakan barang bukti rencana dari Yahudi.
Kemudian dalam sebuah teori konspirasi ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Kristen tidaklah dilihat sebagai saudara keturunan dari Ibrahim, tetapi sudah memasuki ke ranah politik, yang mana mereka bersekongkol untuk menghancurkan agama Islam. Di Indonesia sendiri pernah terjadi pendukung Soeharto pada masanya itu pernah menggunakan teori konspirasi Yahudi dan Kristen untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Dalam sebuah buku yang diduga dibuat oleh Institute for Policy Studies menyatakan bahwa krisis moneter yang terjadi pada masa itu disebabkan oleh persekongkolan antara orang-orang Yahudi atau Mossad, kelompok ekstrem Jesuit atau Katolik, Amerika atau CIA, serta orang-orang Cina yang ingin menggulingkan kekuasaan Soeharto karena mendukung agama Islam. Kemudian jika dilihat dari kekuatan ekonominya, bangsa Yahudi itu dikenal memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat, terutama di bidang bisnisnya bahkan hingga tingkat internasional. Disebutkan dalam Atlas of the World Religion, meskipun penduduk Yahudi hanya sebesar 15.050.000, tetapi umat Yahudi, bangsa Yahudi itu terkenal dengan ketangguhan dan memiliki perencanaan yang jelas, terutama dalam mewujudkan salah satu negara Yahudi, yaitu negara Israel. Negara Israel ini berdiri pada tanggal 14 Mei 1948, tetapi sesungguhnya sudah direncanakan selama 50 tahun sebelumnya, tepatnya pada Kongres Zionis I di Basel pada tahun 1897 oleh pendiri Zionisme modern, yaitu Theodor Herzl. Kemudian kekuatan bisnis dari orang-orang Yahudi itu secara ringkas ada 4 hal. Yang pertama yaitu modal yang besar, di mana orang-orang Yahudi ini mempercayai bahwa ketika ingin mendapatkan hasil yang besar maka dibutuhkan juga modal yang besar. Jadi mereka membuat beberapa cara untuk mendapatkan modal yang besar, diantaranya dengan mendirikan lembaga keuangan seperti bank, lembaga investasi dan dana sosial, hingga tempat perjudian. Kemudian yang kedua adalah kekuatan lobby, di mana orang-orang Yahudi ini melakukan lobby ke pihak-pihak terkait untuk melebarkan bisnisnya dari jauh-jauh hari, bahkan saat baru perencanaan. Kemudian ada unsur materi juga di dalamnya, seperti dalam bentuk uang, logam mulia, maupun jenis kekayaan yang lain. Yang ketiga yaitu kekuatan brand. Mereka percaya ketika brand sudah terkenal dan dikenal oleh masyarakat dan dipercayai, maka tidak perlu untuk memiliki rasa takut akan persaingan dengan brand yang lain. Mereka menguatkan brand mereka dengan cara memaksimalkan kualitas produknya, pelayanan, hingga promosi. Kemudian yang keempat adalah sistem bisnis yang kuat. Sistem tersebut yaitu ada administrasinya yang rapi, sistem keuangan, pelayanan atau servis, kualitas produk, ketersediaan produk, pemasaran promosi, dan sumber daya manusia yang baik. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa faktor utama dari kehebatan bisnis orang-orang Yahudi itu hanya ada 2. Yang pertama, jiwa perantauan yang selalu berusaha lebih keras untuk melanjutkan kehidupan. Dan yang kedua yaitu mengenai tempat orang-orang Yahudi itu tersebar. Salah satunya Amerika Serikat, yang mana Amerika Serikat itu merupakan negara adidaya yang dengan demikian mendukung kesuksesan usaha bagi orang-orang Yahudi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Yahudi dan Islam dalam catatan sejarah itu terjadi karena kedua agama ini mempunyai latar belakang yang sama, berasal dari Tuhan yang sama, melalui garis panjang kenabian.
Umat Yahudi dan umat Islam sama-sama percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham dalam sebutan mereka, yang merupakan jalur asal-usul Yahudi, Nasrani, dan Islam. Orang Yahudi dan Nasrani dari Ibrahim dan Sarah melalui Ishak, orang Islam pun demikian halnya dari Ibrahim dan Hajar melalui Ismail. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, timbulnya sikap antipati orang-orang Yahudi terhadap orang Islam, terutama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik dibandingkan dengan faktor agama. Nah, hal itu terbukti pada awal kedatangan Islam di Madinah, mereka tidak memperlihatkan permusuhan terhadap umat Islam. Nah, mereka mengadakan pertemuan yang intensif antara keduanya, yaitu antara Yahudi dan Rasul, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada mereka. Agama Yahudi dalam hubungan antar manusia sangat terbuka, terutama dengan kaum muslimin. Hal ini dibuktikan pada tatanan kehidupan masyarakat Madinah di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena Yahudi ingin mendominasi dengan menanamkan pengaruhnya kepada umat Islam. Lalu mereka yaitu umat Yahudi gagal, dan sebagai konsekuensinya maka orang-orang Yahudi memusuhi umat Islam dengan berbagai cara. Nah, umat Yahudi memusuhi umat Islam dengan berbagai cara yang ada dalam Al-Quran. Dinyatakan bahwa mereka itu, umat Yahudi, sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Ya, yang kedua ada pertemuan Yahudi dan Islam. Nah, interaksi yang terekam dalam Al-Quran terjadi ketika umat Islam berada di Yathrib atau Madinah, nah di kota Oasis yang dijadikan tempat hijrah Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi untuk menghindari penyiksaan dan diskriminasi bangsa Quraisy di Mekah. Nah, ketika Muhammad berada di Madinah, perhatian Muhammad besar kepada komunitas Yahudi yang sudah lama menetap di Madinah tersebut, yang jauh sudah ada sebelum kedatangan kabilah Aus dan Khazraj. Muhammad tentu peduli dengan kesamaan pesan atau risalah yang diwahyukan kepada dirinya dengan ajaran Yahudi dan Kristen. Bahkan pada permulaan turun wahyu, Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Muhammad bahwa apa yang telah datang kepadanya memiliki kesamaan dengan Al-Namus atau identik dengan ayat-ayat suci kaum Yahudi. Dalam buku Wat menyebutkan bahwa Muhammad kemungkinan juga mengikuti kegiatan atau kebiasaan keagamaan Yahudi ketika masih berada di Mekah, yaitu dengan menjadikan kota suci Yerusalem sebagai kiblat sholatnya. Kemudian Muhammad mengubah arah kiblat ke Ka'bah di Mekah setelah terjadi disputasi teologi politis dengan kaum Yahudi Madinah.